Terima kasih Anda yang tengah menyimak kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Anda pun bisa mendengarkan kami ya melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Dan saya ingin menyapa Anda dulu ya, mulai Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan juga kota-kota di sekitarnya. Kemudian saya menyapa Anda yang ada di Yogyakarta, selamat pagi. Gimana cuaca di sana? Kayaknya lagi dingin-dinginnya nih ya. Surabaya juga, apakah hujan? Kalau di Jakarta hampir semalaman ini diguyur hujan. Nah, kalau Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru juga bisa update ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Kemudian Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Sekali lagi kalau misalkan Anda tidak ada di kota-kota yang tadi saya sebutkan, ya bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Saya pernah punya pengalaman ketemu dengan pendengar Smart FM begitu ya, yang ternyata mendengarkan kita tuh dari mobil tanker ya, yang di mana dia bertugas di situ gitu ya. Jadi saking seriusnya pengen dengerin pemaparan dari narasumber-narasumber Smart FM, termasuk nih Smart Happiness nih Pak Arfan. Dan kita tunggu Anda yang juga mau bergabung melalui Facebook karena kami juga sedang live di sana ya di YouTube di kanal Smart FM. Baik, Pak Arfan, kita sambung dulu sebelum kita ke WhatsApp ya, mau berbagi teman-teman tadi banyak yang juga sudah WhatsApp, Smart Listener banyak yang WhatsApp. Nah, kita tadi sudah mendapatkan gambaran tentang flow. Mungkin nanti next time kita akan bisa menggali lebih tajam ya tentang flow ini begitu ya. Tapi sedikit Pak Arfan, apa yang biasanya jadi hambatan ya? Kok orang bisa ada yang sebegitu enjoy-nya gitu ya, tapi ada orang yang merasa, aduh ini nunggu jam 5 sore aja kayaknya lama banget gitu ya. Dan besok paginya mau berangkat itu kayaknya aduh males banget gitu. Nah, ini apa yang membedakan kedua kutub ini gitu ya, atau orang ini begitu Pak Arfan? Very good question, Mbak Ola. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini yang dijelaskan oleh Mihaly Csikszentmihalyi ya mengenai kenapa orang kok sulit mencapai flow. Padahal mestinya setiap orang tuh bisa gitu. Setiap orang harus bisa, harus belajar gitu. Dan ini menjadi tugas mestinya ya setiap direktur SDM itu mestinya pikir kalau ingin meningkatkan produktivitas perusahaan itu harus bikin semua orang itu flow gitu. Ya. Nah, caranya itu tadi kan ada skill-nya harus ditingkatkan, tapi challenge-nya juga harus ditingkatkan. Dua-duanya itu ya. Nah, apa yang seringkali menghambat tercapainya flow? Attention. Perhatian yang terbelah gitu Mbak Ola. Jadi Mihaly Csikszentmihalyi ini juga banyak berbicara mengenai yang namanya attention, perhatian gitu ya. Jadi attention itu menurut dia adalah sebuah resources yang sangat besar, yang sangat penting bagi kita untuk bisa mencapai kondisi flow itu. Tetapi yang namanya attention itu adalah limited space, Mbak Ola. Jadi attention itu sangat terbatas gitu. Ya, kita kan tidak bisa misalnya kalau nyetir mobil, bisa bayangkan ya, kalau kita nyetir mobil sambil dengerin lagu masih bisa. Tapi ketika kita nyetir mobil, tahu-tahu ada telepon masuk, ini kan masalah attention, ya, attention perhatian yang terbagi. Kita tidak akan konsentrasi itu untuk melakukan pekerjaan. Nah, ketika kita tidak konsentrasi untuk melakukan pekerjaan, kita tidak menikmati itu. Itu. Bayangkan sambil nyetir mobil sambil nelfon. Bahkan saya dulu pernah ya Mbak Ola ya, selama 3 tahun itu sambil nyetir mobil nganterin anak sekolah, talk show di radio, gitu ya. Itu talk show di radio jam 7 sampai jam 8 sambil nganterin anak saya. Waktu itu anak saya yang pertama tuh masih SD. Itu. Yeah. Jadi, nah itu talk show-nya nggak enjoy, nggak bisa menikmati. Nyetir mobilnya juga khawatir gitu. Karena ini divided attention, perhatiannya terbelah. Nah, yang seringkali terjadi pada banyak profesional seperti kita itu adalah perhatian yang terbelah, Mbak Ola. Itulah yang disebut oleh Mihaly Csikszentmihalyi sebagai psychic entropy namanya. Ini istilahnya agak psikologi ya. Psychic entropy. Apa itu psychic entropy? Psychic entropy itu adalah ketika perhatian kita itu terbelah kemana-mana gitu. Ada banyak sekali informasi yang tidak penting masuk ke dalam kepala kita gitu. Informasi yang tidak mendukung tercapainya goals kita. Bahkan mungkin informasi-informasi yang bertentangan dengan tujuan kita gitu. Kan banyak sekali tuh. Ya, jadi itu namanya psychic entropy. Jadi mau kerja gitu ya, misalnya kita mau datang ke kantor nih. Kita lagi bekerja, tahu-tahu pikiran kita ingat anak kita di rumah lagi ngapain nih dia ya. Nanti jangan-jangan dia kenapa-kenapa ya.
Kemudian ingat kita punya utang nih, ya. Mungkin sebentar lagi akan ditagih sama debt collector nih, misalnya gitu ya. Ingat lagi kita punya masalah sama atasan kita yang belum selesai minggu lalu misalnya. Ingat lagi kita baru dikomplain sama customer. Ah, ini kacau nih. Ini yang namanya psychic entropy. Ketika terjadi ketidakteraturan gitu. Dan derajat ketidakteraturan itu tinggi. Nah, orang yang sedang mengalami ini tidak akan mungkin dia bisa flow. Karena dia akan memperhatikan terlalu banyak hal. Padahal yang namanya attention itu, yang namanya perhatian itu limited space. Bahkan mengerjakan 2 pekerjaan saja dalam satu waktu yang sama, itu nggak mungkin. Seperti tadi, sambil nelfon, sambil talkshow, sambil nyetir mobil. Nah, itu nggak ada yang bisa dinikmati dua-duanya. Nah, jadi itu yang seringkali menghambat itu, Mbak Ola. Yang namanya psychic entropy itu. Nah, sayangnya di dunia yang serba cepat sekarang ini, justru orang itu diminta untuk melakukan multitasking. Nah, ini yang saya mau bilang nih, mau tanya gitu ya. Berarti ada salah pemahaman tentang multitasking kalau gitu ya Pak Arfan ya. Multitasking itu memang tidak baik gitu. Dilihat dari sisi flow, orang yang multitasking tidak mungkin flow. Tidak mungkin gitu. Nah, di lain kesempatan saya pernah bertemu juga nih dilihat dari pakar yang berbeda ya, pakar neuroscience. Saya pernah ketemu seorang pakar neuroscience itu David Brown itu waktu saya pergi ke Amerika. Dia juga mengatakan begini, otak kita itu bekerja sangat keras ketika kita harus pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dia bekerja sangat keras gitu. Bayangkan ya, kita sedang bikin makalah misalnya ya, sedang menulis surat dan sebagainya, tahu-tahu ada orang yang datang ke ruangan kita dengan masalahnya. Kita pindah dulu sebentar ke masalah orang itu. Kemudian orang itu pergi. Tiba-tiba telepon bunyi. Ya, kemudian kita harus menjawab telepon dengan masalah yang berbeda lagi. Selesai, kita harus kembali lagi ke pekerjaan kita bikin makalah itu atau bikin surat itu. Itu lompatan-lompatan itu sangat melelahkan gitu bagi otak kita. Yang ingin saya katakan adalah ini sama semua dengan bahasa yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Yang namanya multitasking itu sangat tidak sehat gitu. Multitasking itu kan ketika kita ingin cepat gitu ya, dan cepat itu kan sebetulnya adalah kunci dari kesuksesan gitu. Nah, kalau kita kebahagiaan itu bukan cepat, tapi menikmati optimal experience, pelan-pelan dirasakan, masuk larut. Bahkan masalah yang lain-lain itu hilang gitu. Saya kalau sudah ada di depan audiens ya, Mbak Ola, sebetulnya hari itu nggak terlalu sehat gitu ya. Perut mungkin kambuh gitu ya, tapi itu hilang semua gitu. Selama 2 jam, 3 jam di depan audiens hilang. Begitu larut selesai, ya. Begitu selesai, sakit lagi gitu. Itu aneh sekali gitu. Begitu selesai, saya baru sadar bahwa saya sakit dan kemudian sakit. Jadi ini yang menarik, saya baru sadar bahwa saya sakit setelah selesai. Berarti sebetulnya yang namanya kesadaran kita ini menurut Mihaly Csikszentmihalyi, yang namanya kesadaran kita itu sebetulnya bisa dikelola gitu. Caranya gimana? Mengelola attention. Caranya gimana mengelola attention? Kita hanya memperkenankan hal-hal tertentu masuk dalam pikiran kita. Apa itu hal-hal tertentu? Hal-hal yang sesuai, yang menunjang tujuan kita saat itu. Hal-hal yang tidak menunjang tujuan kita disingkirkan. Dan ketika kita menyingkirkan itu, kita tidak memberikan perhatian kepada hal itu seolah-olah menghilang bola. Padahal itu ada, tapi menghilang. Jadi sesuatu itu baru ada ketika kita sadar dan memberikan perhatian. Nah, itu bola. Jadi berikan perhatian hanya pada hal-hal yang positif, hanya pada hal-hal yang mendukung kinerja Anda, hanya pada target dan tujuan Anda, maka Anda akan larut lama-lama gitu. Lupa bahwa Anda punya masalah yang banyak sekali di dunia ini gitu. Oke. Iya, ya. Baik, memang seperti yang tadi Pak Arfan sampaikan ya, di situasi sekarang kita dituntut kayaknya seolah-olah harus bisa semuanya, padahal pada akhirnya nggak ada satupun yang maksimal nantinya gitu ya, optimal kita kerjakan ya, benar-benar. Dan yang tersisa adalah stres dan kemudian merasa bahwa ini kok kayaknya tekanannya luar biasa dan kok saya merasa tidak diperlakukan dengan adil ya, jadinya seperti itu ya Pak Arfan ya. Tapi juga jangan salah ya, kayak yang namanya multitasking itu adalah melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Begini, kemudian ada orang yang komplain sama atasannya, bilang bahwa saya nggak bisa dikasih banyak pekerjaan. Nah, itu salah. Banyak pekerjaan boleh, tapi ketika mengerjakannya satu-satu. Betul. Ya, kemudian kan nggak boleh multitasking. Ini pekerjaan saya banyak sekali nih. Oh, itu salah. Ya, bukan itu salah ya, bukan itu ya. Kan tapi banyak mengerjakan
dalam satu waktu. Ya, oke. Baik, semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang masih menyimak kami ya. Setelah jeda kita akan bahas tentang konsep kebahagiaan sedikit ya, peninggalan dari Pak Mihaly ya. Bagaimana sih sebenarnya konsep kebahagiaan yang sesungguhnya? Karena banyak orang yang merasa, aduh Pak Arfan ngomongin bahagia kayaknya saya nggak cocok banget deh. Saya penuh dengan problema, masalah dan sebagainya begitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam di satu sesi yang terakhir. Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami. Bersama dengan kami satu sesi yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Benar-benar ini justru kalau Pak Arfan cerita ya tadi di tahun 2014 Pak Arfan sempat bertemu dengan Bapak Mihaly di tahun 2014. Pak, itu workshopnya harganya berapa Pak? Seminarnya? Boleh tahu nggak? Kisarannya aja. Aduh, saya lupa berapa ya, tapi itu di atas 25 juta lah itu. Di atas 25 juta. Jadi kebayang ya, Smart Listener nggak disuruh untuk, atau kita nggak perlu sampai mengeluarkan kocek 25 juta ya, tapi berbagai ilmu yang diserap oleh Pak Arfan itu Anda dengarkan setiap hari Jumat pagi. So, betapa sangat chipnya gitu. Kan kita cuma punya modal, maksudnya hanya diminta untuk modal listen, paket data gitu kan. Nah, Iya. kita sudah sangat terbantu. Wah, beruntung banget deh buat Anda semuanya ya yang mau merapat ya dan bahkan mendengarkan program-program di Smart FM. Karena ini narasumbernya itu mengikuti workshop yang harganya itu puluhan juta ya. Kita nggak harus sampai ke situ. Bahkan mereka ada yang sudah jadi doktor ya. Yang itu menempuh waktu, biaya dan sebagainya yang luar biasa. Tapi kita nggak harus demikian dan kita duduk manis mendengarkan. Ini sayang banget sih kalau nggak dimaksimalkan dengan baik. Begitu ya Pak Arfan ya. Kita hanya memberi perhatian saja, itu aja. Hanya memberikan perhatian saja. Oke, ini sebentar saya ke YouTube ya. Ada pertanyaan dari akun Edi Supriyadi. Nanya, ini sebenarnya kalau ditanya, saya ingat jawabannya Kang Pri nih, kalau ditanya pertanyaan gini ya jangan malas gitu ya. Nah, dari konsep flow ini Pak Arfan gitu ya, gimana sih, ada nggak tipsnya dari Pak Arfan sendiri menemukannya setelah belajar juga dari Bapak Mihaly ini melawan rasa malas gitu kan? Eh, dan ada nggak tips yang ampuh begitu kita bisa flow banget tanpa disadari gitu loh? Ya memang flow itu akhirnya nggak disadari ya gitu. Maksudnya mungkin menurut Mas Edi ini adalah yang cara gampang deh untuk bisa ngeflow itu, Pak Arfan. Nah, pertanyaan Pak Edi ini bagus sekali nih ya. Bagaimana tips melawan rasa malas ya? Oke ya. Gini, orang yang malas itu tanda dia tidak punya mimpi, Mbak Ola. Oke. Orang yang punya mimpi itu pasti nggak akan malas. Orang yang punya desire, punya keinginan tuh pasti nggak akan malas gitu. Apalagi kalau tadi Mihaly Csikszentmihalyi mengatakan kita bisa mencapai kenikmatan, ekstase gitu. Ya, dalam bahasa saya mungkin yang gampang dipahami orang tuh orgasme gitu ya. Gitu. Itu bisa terjadi gitu. Nah, orang akan mengejar itu kan. Jadi nggak ada rasa malas mestinya gitu. Itu ya. Jadi rasa malas itu hanya terjadi ketika kita tidak punya tujuan. Nah, yang menarik Mihaly Csikszentmihalyi mengatakan tujuan ini yang harus dijaga nih. Jadi niat kita tuh harus selalu menuju tujuan kita. Kalau ternyata untuk mencapai tujuan ternyata banyak informasi-informasi yang tidak penting masuk ke dalam kepala kita, itulah yang namanya psychic entropy tadi. Gitu. Jadi membuat pikiran kita itu jadi tidak teratur, bergerak kemana-mana, dan nggak mungkin kita bisa mencapai flow gitu. Ini menghambat sekali gitu. Jadi caranya gimana? Jangan memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini gitu. Gitu. Jadi dunia kan dibagi dua ya, penting dan tidak penting. Nah, kita harus tahu itu. Nah, seringkali kita yang mana yang penting, yang mana yang nggak penting aja kita nggak tahu. Akhirnya penting dan nggak penting itu menyatu. Semuanya terasa penting. Dan kita memberikan perhatian kepada semua hal itu yang kita rasa penting. Padahal tidak penting. Akhirnya apa? Attention kita itu menjadi terbagi-bagi dan akhirnya terkuras habis. Gitu. Jadi kita mengalami defisit attention. Itu yang disebut oleh Mihaly Csikszentmihalyi sebagai psychic entropy itu. Defisit attention. Kita udah nggak punya lagi perhatian, kita udah habis gitu. Padahal ada banyak hal-hal yang penting sekali untuk kita lakukan dalam rangka mencapai produktivitas, mencapai target kita, mencapai tujuan kita. Jadi kita harus misahin dulu Mbak Ola.
Mana yang penting, mana yang nggak Mana? penting. Yang nggak penting lupakan, ignore, singkirkan. Ya. Yang penting lakukan, gitu. Setelah tahu yang penting, baru kita kelola pikiran kita untuk selalu hanya mengkonsumsi pikiran-pikiran yang menunjang mencapai tujuan, gitu. Kita yang dipikirin itu gimana cara mencapai tujuan, akhirnya fokus kita masuk ke yang namanya optimal experience itu, gitu. Udah ke situ aja gitu, sampai lupa semuanya gitu. Oke. Dunia akan berhenti gitu ketika orang mencapai yang namanya optimal experience. Optimal experience ini ya. Kita tidak berharap mendapat reward apapun. Nah, karena menurut Mihaly Csikszentmihalyi ini, reward yang kita dapatkan itulah yang disebut sebagai intrinsic motivation. Benar-benar dari dalam. Jadi kerja itu bukan karena kita dibayar, Mbak. Jadi itu kenikmatan saya bekerja itu ketika saya bisa melihat wajah-wajah audiens saya tuh, itu manggut-manggut ini ya. Oh, gitu. Ada ahanya gitu ya. Oh. Aha, gitu. Ya Allah, itu puas sekali gitu. Itu orgasme gitu ketika itu. Saya lupa saya dibayar berapa gitu. Bahkan kadang-kadang juga nggak dibayar, Mbak Ola. Iya. Pak, itu udah nggak penting gitu. Soalnya itu udah nggak penting gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Saya menyapa Ibu Laniwati di Lampung. Bahagia itu kan keputusan ya, jadi situasi apapun buat keputusan untuk tetap bahagia. Ini nanti yang saya mau tanyakan ke Pak Arfan sedikit sebelum kita closing ya. Kemudian saya menyapa Pak Karmoses, terima kasih turut berduka cita dan semoga ilmu pencerahan dari almarhum diwariskan juga dan dilanjutkan Pak Arfan. Itu dia yang saya bilang tadi ya. Kita nggak perlu sampai ke sana, ke Australia gitu kan. Anda juga nggak disuruh baca tuh bukunya tadi yang ditunjukkan oleh Pak Arfan. Bukunya semuanya berbahasa Inggris. Nah, kita mungkin yang yang yes no aja begitu ya. Sangat beruntung banget karena Pak Arfan menyarikan kita ya melalui tema-tema yang diangkat setiap hari Jumatnya. Pak Jeffrey di Jakarta Timur yang bertanya soal multitasking berarti nggak efektif ya. Mungkin tadi Bapak harus mendengarkan secara utuh ya penjelasannya ya. Salah nih. Banyak atasan yang komplain nih, bawahannya dikasih. Iya. Kan nggak boleh multitasking. Nah, jangan salah. Gara-gara dengar Pak Arfan nih gitu kan. Nanti Pak Jeffrey dengar ulang lagi ya dari awal ya, karena kita sudah mau closing. Saya mau kasih kesempatan sebentar kepada Pak Arfan di sisa waktu ini menjelaskan tentang bahagia itu ya Pak Arfan ya. Karena banyak orang masih terus mempertanyakan bahagia ini kan selalu pakai ukuran. Nah ini mungkin Pak Arfan bisa mengingatkan ya tentang pentingnya bahagia yang sebenarnya kita putuskan itu ya. Tapi bagaimana caranya memutuskan, karena tidak mudah. Mungkin kalau semua orang akan mengatakan gini, Pak Arfan enak tuh duduknya di ruangannya, ruangan baca. Pasti nih nggak punya kesulitan hidup nih, nggak kayak saya nih ya. Anak saya begini, suami saya begini, belum lagi yang itu. Gitulah Pak Arfan. Silakan. Ya, jadi menurut Mihaly Csikszentmihalyi ini ya, kebahagiaan itu adalah masalah kita memberi perhatian pada hal yang mana. Oke. Jadi kuncinya adalah attention. Dan itulah yang kita bawa ke dalam our consciousness, kesadaran kita gitu. Jadi kalau kita memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan hidup kita, tidak sesuai dengan kinerja target pencapaian kita, ya kita tidak akan memberikan apapun di dunia ini. Ya, terlalu banyak hal yang mengganggu kita, karena kita tidak mampu menyaring mana yang penting, mana yang nggak penting. Terjadilah yang namanya entropi tadi itu, psychic entropi itu repot sekali Mbak Ola. Orang tidak bisa berkinerja karena terlalu banyak masalah-masalah di luar yang mengganggu dia, yang dia tidak bisa pisahkan itu. Dia nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Jadi happiness itu tergantung dari siapa yang Anda perhatikan, isu apa yang Anda perhatikan, masalah apa yang Anda perhatikan. Itu yang menentukan kita happy atau tidak. Kalau kita salah memperhatikan, ya kita masuk ke dalam entropi, udah gitu aja. Kalau kita benar memperhatikan, tahu apa yang penting, apa definisi penting? Penting adalah sesuatu yang menunjang tujuan kita, menunjang pencapaian goals kita, itu yang penting. Perhatikan itu, lakukan dengan sebaik-baiknya, tingkatkan skills Anda, dan cari challenge yang tinggi. Nah, itu yang akan membawa kita ke dalam kondisi enjoyment. Melakukan itu menikmati, bukan pleasure ya, tapi enjoy, menikmati. Waktu terasa berhenti, masalah terasa hilang, kita larut. Wah, indah sekali Mbak Ola. Itu ingin dicapai oleh siapapun di dunia ini. Itu namanya surga dunia tuh, ketika kita bekerja bisa mencapai kondisi yang kayak begitu. Nah, itu istilah dalam Mihaly Csikszentmihalyi itu istilahnya adalah
flow. Nah, itu kita menyatu, flow, mengalir gitu. Dan itu indahnya luar biasa kalau Anda pernah mengalami itu. Bagi Anda yang belum pernah mengalami flow, tentunya sulit saya menjelaskan gitu. Seperti apa ya flow? Seperti halnya kalau Anda belum pernah jatuh cinta, sulit kan menjelaskan gimana sih jatuh cinta itu? Anak saya bilang, "Pak, jatuh cinta itu kayak apa ya?" Saya bilang deg-degan. Ada rasa deg-degan. Dia bilang gini, "Oh, aku juga kalau mau ujian deg-degan," dia bilang gitu. Deg-degan. Iya. Gitu. Jadi gitu. Jatuh cinta itu kalau kamu tuh ngerasa kangen gitu. Oh iya, aku inget. Aku juga sering kangen sama nenek, sama kakek. Aduh, itu beda lagi gitu. Jadi Iya. jelaskan kecuali kalau Anda benar-benar sudah melakukan itu. Tingkatkan skills Anda dan cari challenge yang tinggi juga. Ya. Jadi skill-nya tinggi, challenge-nya tinggi, kemudian lupakan semuanya, ya. Larutlah dalam apa yang sedang Anda lakukan saat itu. Nanti Anda akan mencapai deh yang namanya flow. Nanti kita lagi kalau Anda sudah mencapai flow, kita ngobrol lagi deh. Ngobrol lagi ya. Jadi sama halnya dengan tidak mungkin Anda bisa mempromosikan sebuah mie ayam gitu ya, produk mie ayam, Anda mengatakan enak sekali dan begitu ditanya apakah Anda sudah pernah merasakannya? Belum. Cobain dulu, ini experience Cobain dulu, iya. Bukan teori, ini experience ya. Siap. Pak Arfan, kita harus pamit ya. Tenang aja, smart listener, berbagai warisan dari Mihaly Csikszentmihalyi akan terus disarikan oleh Pak Arfan ya. Kita bahas masih banyak banget ya di setiap hari Jumatnya. Siap. Pak Arfan sehat-sehat ya, terus sehat, bisa menginspirasi Indonesia, itu doa kami. Dan Smart Listener, doa kami juga buat Anda, jangan bosan-bosan ya mendengarkan Smart FM, mendengarkan semua inspirasi dari berbagai narasumber termasuk dari Pak Arfan. Kami pamit, selamat berkarya hari ini dan tetap jaga protokol kesehatan, gak boleh lengah ya. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.